itu ya berulang macam-macam kerusakan yang ada di muka bumi ini kan gara-gara kreativitas manusia juga. Nah, jadi pada masa COVID-19 itu kita tidak terbayangkan misalnya melaksanakan perkuliahan jarak jauh, long distance education. Lalu muncullah apa yang disebut dengan online, ya kan, pembelajaran online. Lalu muncullah di pembelajaran online itu jamaah-jamaah Zoom yang disebut Zoomiyah. Jamaah Zoomiyah. Kenapa disebut dengan jamaah Zoomiyah? Karena memang sarananya itu Zoom meeting. Bila hujan bubar. Kenapa? Karena sinyal hilang. Nah, itu kan bentuk kreativitas kita. Dulu ketika itu pertama kali diterapkan, dosen-dosen yang generasi tua, ya kan, itu protes. Kenapa ya ini tapi akhirnya karena dipaksa, lalu kemudian sidin nang Tuhan tadi harap pada nang alum-alum berinternetan harap dulu, nah malah mahasiswanya yang kadang kalah kabur. Nah, itu adalah salah satu contoh bagaimana kreativitas dalam menghadapi tantangan sehingga menjadi peluang. Peluangnya apa? Muncul aktivitas-aktivitas baru yang dulu tidak pernah terbayangkan oleh kita. Nah, saya berharap di Pramuka Undin Antasari ini juga seperti itu. Jadi jangan aturan yang ada di kampus, kemudian keadaan yang ada di kampus, keadaan yang ada di luar, di eksternal, itu lalu kemudian mematahkan semangat. Seharusnya tantangan-tantangan yang kita hadapi itu menjadi peluang kita untuk menciptakan program-program baru yang lebih inovatif. Apalagi sekarang ini, kalian ini kan generasi yang disebut dengan Gen Z, generasi Z. Nah, generasi Z itu adalah generasi yang berbasis internet, media sosial. Coba, Bang Guring sudah bikin status OTW. OTW. Anyar bangun OTW-nya mana? OST. OTW juga. Karena anak Guring gitu juga. Alhamdulillah ya, banyak kenikmatan yang sudah diperoleh hari ini. Itu pas hari itu lagi bahagia-bahagianya. Tapi kalau lagi suntuk, nah itu lain lagi OTW-nya, statusnya. Dunia seakan-akan tidak bersahabat dengan saya. Lalu banyak status. Nah, jadi generasi seperti kalian ini justru berbeda dengan generasi Ibu Ipau, Ibu Tarwila, generasi saya, generasi Akli ini mahasiswa saya dulu di Pondok Usmudin. Robi generasi setelahnya ya Robi ya. Nah, generasi kami ini generasi mesentik. Ya masih loh Pak. Masih. Nah, tapi kalau yang generasi yang pramuka sekarang ini kan sudah tidak ada lagi mesentik, tidak ada lagi buku cetak. Ada nggak mahasiswa sekarang yang dia ranselnya itu di box buku? Tidak ada lagi. Semua sekarang e-book, PDF. Kalau membawa buku terlalu banyak itu ketinggalan zaman, tidak gaul. Yang gaul tuh kalau HP harap. Nah, itu bedanya dengan generasi kita, generasi saya juga. Oh, isinya itu macam-macam, mulai Mobile Legends sampai isinya Al-Quran. Nah, artinya apa? Generasi kalian ini harus lebih kreatif daripada generasi kami. Mencari informasi itu lebih mudah dibandingkan kami. Kalau kami dulu bikin makalah itu harus ke perpustakaan, mengumpulkan buku secara fisik, bawa ke kamar. Jadi kalau dulu ciri mahasiswa zaman kami itu cirinya adalah kalau buku berhamburan di lantai. Nah, itu ciri mahasiswa itu. Jadi kalau ada berhamburan
Di lantai itu buku. Sudah belajar. Nah itu kan belajar. Jelas sudah tuh guring wara. Nah tapi kalau sekarang kan tidak. Kalau sekarang ini justru ciri mahasiswa tuh mempelototi bilang ada HP, laptop. Nah tapi mudah-mudahan yang dipelototi ini adalah sumber-sumber informasi kayak e-book dan sebagainya, itu tidak masalah. Cari informasi ke dunia mana sekarang tuh mudah sekali, sehingga kalau kita tidak tahu masalah, tanya saja sama Mbah Google. Nah sekarang ini bukan Mbah Google tuh kalah derajat. Kalau di dalam Kempo itu kan apa itu, kalau taekwondo itu kan bannya itu sekarang tuh AI itu kalau di taekwondo apa pangkatnya itu? Bisa di atas ban hitam itu suhunya lah. Kenapa? Apapun yang Anda tanya, kalau di Google itu kan kita tanya dia ada jawaban. Tapi kalau ini kita mau bikin apa makalah, berapa detik keluar makalah. Bahkan dosennya bingung, harapnya mahasiswa ini lagi sampai catatan kakinya. Ini perlu diketahui Bu Ibu. Sampai catatan kakinya Bu Ibu itu pokoknya jurnal-jurnal internasional yang keren-keren. Saya wah ini hebat tuh. Begitu presentasi takang beretaan. Nah itu. Jadi sekarang ini kalau urusan yang kayak gitu sudahlah, kalian pemenangnya, kalian yang punya zaman, bukan kami lagi. Jadi tidak ada kata tidak kreatif dan inovatif, harus kreatif dan inovatif. Nah ini fungsi musyawarah. Kemudian fungsi yang kedua musyawarah itu adalah sebagaimana yang tercantum di tema backdrop ini, regenerasi. Nah, saya katakan tadi di lingkungan PTKI itu 1 tahun, tapi saya yakin di semua kegiatan kemahasiswaan itu 1 tahun. Itu apa artinya 1 tahun itu? Ada UKM, UKK apa? Datang ke tempat saya, Pak katanya, boleh tidak? Kami ini 2 tahun. Saya langsung jawab, secara aturan di pedoman Pendis itu tidak boleh. Dia lalu bercerita, masalahnya begini Pak. Saya jawab, dalam hidup Anda yang sekian ini diberikan oleh Tuhan, kira-kira tanpa masalah tidak? Pasti punya masalah. Anda diberi saat ini saja Anda menjadi mahasiswa. Mahasiswa itu berapa semester? 10 lah. 10. Katakanlah 10. Ya. Itu sudah benar tuh. Istri itu. 10 dulu. Kalau bisa banyak-banyak. Kalau zaman angkatan saya ada yang sampai masuk abadi, dapat gelar MA itu sampai 15 tahun. Nah, jadi 5 tahun itu coba banyak aja yang ter-DO, yang ketika 3 bulan lagi ada DO itu abut sama dosen pembimbing, Pak tolong tanda tangan Pak. Pertanyaannya kemana aja kemarin tahun-tahun sebelumnya? Nah ini yang ingin saya tekankan, bahwa hidup ini tidak ada yang terbatas, hidup ini adalah terbatas. Jadi regenerasi ini harus Anda maknai bahwa hidup ini terbatas. Hidup ini tidak semau-maunya, tidak berbatas, tidak. Saya sebagai pimpinan UIN Antasari, Wakil Rektor 3, itu cuma 4 tahun. Setelah itu jadi dosen biasa. Lalu jadi dosen, ada juga batasnya. Amun panjang umur sampai umur 65. Kalau bisa guru besar, ya di 70. Itu pun ada yang menawar, Pak, guru besar kalau bisa sampai 80 tahun. Waduh. Ada itu rapatnya itu. 70 tahun itu aja ringkutan awak sudah. Ya kan?
Nah, jadi maksud ada batasan itu, hidup ini ada batasan agar kita bisa memanfaatkan. Dalam Al-Quran itu kan disebutkan kita tuh harus bisa memanfaatkan batas waktu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Itu jadi bukan apa yang engkau lakukan, tapi bagaimana waktu yang diberikan itu kalian manfaatkan sebesar-besarnya. Jadi bukan lamanya. Ini sudah 2 periode, 3 periode. Lalu undang-undang dirubah. Ini intermezzo aja. Sebagai refleksi kita bersama. Nah itu kan, aduh. Itu contoh nyata yang harus kita hindari. Padahal satu periode yang diberikan pada kita, entah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, atau 5 tahun, itu adalah waktu di mana kita harus seoptimal mungkin. Nah, intinya regenerasi ini adalah bagaimana Anda mengoptimalkan waktu yang diberikan. Sama dalam hidup. Kita ini kan sering, ini ke masjid ya, menunggu Tuhan. Iya kan? Soalnya pas garing, ibadah pas garing, jangannya aku jangannya aku sehat. Tiap hari aku ke masjid. Garing sudah. Itu kan sama dengan mahasiswa misalnya. Seandainya diberi waktu aja, insya Allah skripsi ini top. 2 hari lagi demo. Nah, jadi seperti itu. Jadi yang perlu diingat dalam konteks musyawarah ini, pertama, yang dalam konteks regenerasi ini ada hidup itu ada batasnya. Tidak ada hidup tanpa batas. Karena hidup itu terbatas, maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mengoptimalkan. Jadi ada 3 kata kunci hari ini yang ingin saya sampaikan. Pertama, kreatif, inovatif, dan optimal. Cukup 3 itu saja, insya Allah kalian akan menjadi pandu-pandu yang luar biasa, calon-calon pemimpin yang luar biasa. Tapi kalau kita keluar dari 3 kata kunci ini, ya sudah, itu berorganisasi hanya umpat kambing tumbur. Saya selalu katakan kepada mahasiswa, kalau kalian ikut organisasi hanya dalam rangka kambing tumbur, lebih baik keluar dari organisasi. Guring aja di kos. Kita masuk organisasi itu dalam rangka apa? Mengambil nilai-nilai dari organisasi tersebut. Makanya ketika berorganisasi itu pilih organisasi yang nilai itu bisa kita tanamkan dalam diri kita. Jangan asal umpet. Itu tidak membangun kapasitas kita. Berorganisasi itu makna terdalamnya adalah capacity building. Karena apa? Tidak cukup kita hanya dengan kuliah mendapatkan pengetahuan. Kuliah itu kan mendapatkan pengetahuan. Tapi kalau organisasi itu aktualisasi diri. 2 ini harus seimbang. Kalau sekedar pengetahuan banyak tanpa bisa mengaktualisasikan diri, ya sama juga bohong. Pintar seorangan. Yang bagus itu adalah bagaimana kepintaran kita ini kita tularkan dengan orang, bermanfaat, menjadi agent of social change di masyarakat. Nah, saya kira itu. Terima kasih. Ini sekedar khotbah sebelum Jumat.